Pagi Jemaat Impact Community, pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, yes. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan, kan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Sukacitamu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku,
setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Wow, ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu terukir Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ya Ramayana Shekharamayana Takaralaya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh kami memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima segala hormat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Ramayana Shekhara. Hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Hatiku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kiana Takara Rabaya.
Tuhan. Setiap kami Tuhan mau bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau begitu baik. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang maha tinggi, kota benteng dan perlindungan setiap kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, amin, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengasihi
Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat. Kita berbahagia karena Tuhan itu baik dalam hidup kita, saudara. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, tapi kita tetap bersuka cita karena kita diberi kesempatan untuk kita kembali dalam ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu terus-menerus dalam hidup kami semakin nyata, Tuhan. Yang bersyukur kiranya Tuhan yang menyertai hidup kami ketika kami boleh mendengar firman, kami boleh belajar dari firman ini, kami bertumbuh, kami dikuatkan Tuhan, dan kami boleh hidup di dalamnya Tuhan. Mari Engkau berbicara, pengurapan-Mu turun, baik untuk hamba maupun setiap kami yang mendengar kebenaran ini Tuhan, supaya kami dimerdekakan dalam hidup kami ini. Kami memulai, kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai enjoy your life. Enjoy your life itu diterjemahkan dengan sederhana adalah berbahagia, saudara. Nah, saudara, berbahagia ini seperti Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Seperti misalnya, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang teraniaya, berbahagia. Banyak sekali kita berbahagia, saudara. Nah, berbahagia ini sangat penting untuk hidup kita, saudara. Lawan berbahagia tentu orang nggak berbahagia, saudara. Orang pemurung, orang yang nggak semangat hidupnya, saudara. Karena orang nggak berbahagia, saudara. Tapi kita mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti hidup ini supaya kita berbahagia. Katakan amin. Haleluya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa sih itu bahagia, saudara? Ya. Yang pertama, berbahagia adalah satu keputusan diri sendiri, saudara. Ya. Ketika hidup kita, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kadangkala kita ada enak, ada nggak enak, saudara. Kita bisa berbahagia ketika kita enak, dan juga bisa nggak berbahagia ketika kita enak, saudara. Bisa kita berbahagia ketika kita dalam keadaan enak, kita juga bisa nggak berbahagia, saudara. Dua-duanya bisa. Ketika kita keadaan dengan lagi dapat hadiah kita berbahagia, bisa, saudara. Ya. Walaupun kita dapat hadiah tapi kita nggak berbahagia, bisa, saudara. Jadi berbahagia suatu pilihan kita, keputusan kita untuk kita melakukan menjadi orang yang berbahagia, saudara. Seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita selalu berbahagia, saudara, dalam hidup ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu contoh, saudara. Di dalam satu kisah, ada suami istri, dia seorang petani, saudara. Dia sedang mencangkul sawahnya. Ketika dia menyangkul sawahnya, waktu dia ketemu sesuatu benda keras dan dia dapati satu pundi, saudara. Apa yang ada di dalam pundi ini, saudara? Ketika dia buka bersama-sama suami istri itu, ada kepik emas, saudara. Dan kemudian suami istri itu membawa pulang pundi-pundi itu ke rumahnya untuk dihitung, saudara. Dan kemudian dihitunglah pundi-pundi itu yang berisi lempengan emas, saudara. Dan satu-satu dihitung sampai terakhir angkanya 99. Dia penasaran kenapa enggak 100. Nah, saudara, akhirnya dia sepakat bahwa dia ingin 100, saudara. Apa yang terjadi? Orang petani ini, saudara, dia bekerja keras, dia mau menggenapi yang satu ini, saudara, supaya jadi 100 keping. Akhirnya dia harus berhemat. Dia nggak urusin anak-anaknya. Akhirnya hidupnya terlantar anak-anaknya, saudara, karena dia ngurusin yang satu emas ini, saudara. Nah, akhirnya kemudian suami istri ini bersepakat, singkat ceritanya, saudara, untuk dia mau menggenapi 100 dari 99, berarti kurang 1.
Dia nggak berbahagia dengan dapatnya 99, saudara. Dan kemudian dia sepakat. Suatu saat dia melihat ada satu keping emas di pasar, saudara. Dan hatinya tergoda untuk mencuri. Untuk menggenapi 99 keping emas itu, dia mencuri satu keping emas. Apa yang terjadi, saudara? Dia ketahuan mencuri. Akhirnya dipanggil oleh raja dan dia dimasukkan dalam penjara, saudara. Sayang sekali, kadang-kadang hidup kita juga, saudara, nggak berbahagia. Padahal Tuhan berikan karunia yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Kita diberikan keselamatan dalam hidup kita, saudara. Tuhan kasih kekuatan dalam hidup kita. Ya, waduh Pak, seringkali saya ngalami kesulitan yang begitu. Bapak nggak ngerasain sih. Saudara, kita belajar. Karena firman Tuhan ajarkan kita untuk kita berbahagia, saudara. Suatu keputusan kita, saudara. Bahagia adalah tetap percaya pada penyertaan Tuhan, saudara. Ya, orang yang bahagia dia tahu Tuhan menyertai hidup kita, hidupnya, saudara. Ketika kita berjalan kemanapun, Tuhan menyertai hidup kita. Saudara, jangan seperti bangsa Israel. Ketika pada siang hari tiang awan menuntun perjalanan bangsa ini, saudara, kemana dia pergi. Dan ketika malam hari tiang api menuntun perjalanan kemana dia boleh melangkah, saudara. Tapi seringkali menggerutu, bersungut-sungut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika hidup kita, saudara, setiap saat dituntun oleh Tuhan, kita percaya, saudara, ya, bahwa hidup kita dalam kita berjalan kemanapun kita melangkah, pasti Tuhan menyertai. Lihat, mujizat-mujizat terjadi, saudara. Segala sesuatu pasti ada jalan keluar yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Makanya gak ada alasan kita untuk bersungut-sungut, tetapi kita harus berbahagia selalu karena Tuhan menyertai hidup kita. Sama-sama katakan, menyertai hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, berbahagia yang ketiga, apa itu bahagia? Bahagia adalah ketika kita punya tujuan. Ketika hidup kita punya tujuan, saudara. Kita mau melangkah jelas kemana. Ketika tujuan kita ada di dunia ini, saudara. Kita tujuannya bukan untuk makan dan hidup saja, saudara. Tetapi kita punya tujuan untuk kemana kita melakukan segala sesuatu, saudara. Maka kita berbahagia. Orang yang punya tujuan, dia tahu jelas bagaimana dia melangkah. Dia akan berbahagia. Yang keempat, penting sekali, saudara. Ya, kenapa anak Tuhan berbahagia, saudara? Karena dikasihi oleh Tuhan. Wow, saudara. Kita sebagai anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita nggak ngerti mungkin dalam hidup kita bahwa, oh, kita dikasihi Tuhan. Saudara, kalau orang dikasih itu sangat berbahagia, betul nggak, saudara? Coba kalau kita lihat, ada suami dan istri mencintai, saudara, saling mengasihi, dia berbahagia pasti. Ya, saudara. Anak dan keluarganya, saudara. Tetangga, ya. Ketika kita saling memperhatikan, saling mengasihi, itu berbahagia, saudara. Nah, ini, saudara, berbahagia karena Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Sama-sama katakan, Tuhan mengasihi saya. Nah, saudara, itu sangat sesuatu yang luar biasa, saudara, dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita dikasih orang rasanya enak sekali. Aduh, bahagia banget. Ya, ini Tuhan loh, saudara. Sebagai anak Tuhan kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mana yang mengasihi anaknya kecuali Tuhan Yesus yang mau melihat hidup kita, saudara. Nah, saudara, ini penting, ya. Bukan hanya sekedar dikasihi, saudara, tetapi diberikan kebahagiaan yang tidak sementara, saudara. Tapi kebahagiaan yang kekal, saudara, dalam hidup ini. Bukan hanya di dunia ini, tetapi yang di masa yang akan datang pun kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hidup kita
sangat beruntung sebagai anak-anak Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Harusnya nggak ada alasan untuk kita nggak bahagia, saudara. Karena yang mengasihi itu Tuhan. Ya, kalau kita diperhatikan sama orang yang kita hormati aja tuh rasanya bahagia, coba. Rasakan ya saudara, ketika hati kita melihat ada orang, aduh kita dikasihi lu, waduh kita bahagia banget saudara. Ya, nah saudara, ini bukan hanya bahagia sementara yang seperti dunia berikan, saudara. Tetapi ini kebahagiaan yang kekal, saudara. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan begini. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Gak seperti dunia yang berikan, saudara. Maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang kekal, yang daripada Tuhan. Kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Bukan sekedar itu saja, saudara. Kita bahagia karena memang Tuhan mau. Kita disuruh oleh Tuhan. Tuhan kehendaki kita mau anak-anak Tuhan berbahagia, saudara. Tuhan gak mau hidup kita susah, saudara. Tuhan mau kita berbahagia. Ya. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini tanda seru, saudara. Artinya apa? Diserukan untuk tetap bersukacita, berbahagia, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saudara. Pak, mungkin orang kalau dapat hadiah berbahagia, it's fine. Oke, itu nggak masalah. Tapi kalau orang mengalami satu problem dalam hidupnya, kesulitan hidup, bisa nggak Pak berbahagia? Jawabannya adalah bisa. Karena itu pilihan kita untuk kita bisa berbahagia. Kita mau atau enggak kita berbahagia. Karena Tuhan ajarkan kita untuk berbahagia sebagai anak-anak Tuhan. Bukan menjadi orang yang selalu murung dan selalu mengasihani diri sendiri, saudara. Ya, banyak cara untuk kita bisa berbahagia, saudara. Tuhan berikan. Salah satunya yang paling penting adalah kita kalau mengingat waktu kita merenungkan Kristus dalam hidup kita, saudara. Kita berbahagia karena Dia mengasihi kita, saudara. Berbahagia bukan hanya ketawa loh, saudara. Kadang-kala kita berbahagia, kita menangis. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita. Bahagia banget sih hidup anak Tuhan, saudara. Itu luar biasa. Saudara boleh renungkan bagaimana kita harus terus bahagia dalam setiap kondisi apapun, saudara, yang kita alami. Di dalam firman Tuhan yang lain katakan begini dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19. Ini kisah Paulus yang menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya, tapi dia tetap berbahagia, saudara. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya, mereka menghadap pembesar-pembesar kota itu. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita. Ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, dalam kesulitan yang begitu besar, saudara, waktu Paulus masuk ke kota Filipi, saudara, dia melihat kota Filipi adalah kota yang banyak penyembahan berhala, saudara. Ya, orang Filipi adanya di Yunani, saudara. Filipi itu di Yunani.
Dan banyak pekerjaan orang-orang Yunani adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka meramal pekerjaan mereka. Makanya terganggu ketika Paulus datang memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan. Ya, akhirnya mereka mengadu, mereka kasih tahu, lihat ya, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Paulus dalam kesulitan besar saat itu. Dia ditangkap, dia diadili, saudara. Ada alasan dia untuk berbahagia? Harusnya tidak ada alasan untuk dia berbahagia, saudara. Apa buktinya, saudara? Bayangkan setelah ditangkap, dibawa, terus kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia dituduh sesuatu yang mengacaukan kota, menjadi pengacau, saudara. Apalagi, saudara, dia kemudian didera, saudara. Dilucuti bajunya, didera itu dipukul, saudara, dicambuk. Bukan hanya dicambuk, saudara, tapi dia dimasukkan dalam penjara. Ayat selanjutnya dikatakan begini, saudara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kemudian dipasung kakinya, saudara. Lengkaplah Paulus didera, dimasukkan penjara, dipasung kakinya, saudara. Tapi yang membuat dia bahagia, rohnya nggak dibelenggu, saudara. Seringkali kita terbelenggu sesuatu, malah roh yang terbelenggu, nggak bisa memuji Tuhan. Ya, malah kita bersungut-sungut, saudara, dibelenggu oleh si jahat. Nah, tapi Paulus dikatakan dia dibelenggu kakinya, saudara, dipasung. Tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dipenjarakan masuk, saudara. Ya, ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kenapa Paulus memilih malam hari, saudara? Dia tahu bahwa situasinya sudah tidak ramai lagi. Dia menyembah kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, saudara, seringkali hidup kita sih, mungkin kita berkata begini, Tuhan, jahat amat sih. Kok saya udah pelayanan lama-lama, Paulus sudah setia, mengorbankan seluruh kehidupannya. Dia berikan tenaganya, uangnya, seluruh pikirannya untuk kerajaan surga. Tapi kenapa mesti dipenjara? Bukan hanya dipenjara, didera lagi. Bukan hanya didera, dipasung lagi, saudara. Dibelenggu lagi, saudara. Tapi ini tidak membuat Paulus dibelenggu rohnya, saudara, untuk memuji Tuhan. Tuhan berikan kita, saudara, banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara. Akhirnya Paulus menyembah kepada Tuhan. Waktu Paulus menyembah kepada Tuhan, saudara, terjadi hal yang luar biasa, saudara. Masih katakan ini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi ketika dia memuji Tuhan, orang lain mendengar. Makanya dibilang begini, orang Kristen beda. Orang Kristen adalah orang yang berbahagia. Benar itu, saudara. Bukan main-main. Ini contohnya. Ya, ketika Paulus memuji-muji Tuhan, orang lain mendengarkan mereka. Mereka diberkati lewat kebahagiaan Paulus. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, saudara. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Paulus dalam situasi itu bisa memilih dua hal. Dia bisa memilih murung, menyesali nasib,
kemudian dia merenung, yang membuat metabolisme tubuhnya akhirnya jadi sakit, atau Paulus memilih memuji Tuhan, spiritnya dibangkitkan. Kuasa Tuhan mengalir ketika spirit itu dibangkitkan, saudara. Bagaimana kita bisa memilih hidup kita ini, saudara? Kita juga bisa memilih, saudara. Kita mau memuji Tuhan ketika kesulitan itu datang, ketika hidup kita dalam keadaan yang tidak baik, kita bisa berbahagia tetap di dalam memuji Tuhan, supaya spirit Tuhan itu mengalir, saudara, dan membuat suatu mujizat terjadi, saudara. Suatu saat waktu itu kami camp bersama mahasiswa, saudara, dan waktu itu saya mau mengundang hamba Tuhan dari luar. Waktu kami mengundang hamba Tuhan dari luar, jam dimulai itu udah mau mulai, saudara, tapi hamba Tuhannya belum datang-datang. Wah, saya bersungut-sungut, saya bilang, Tuhan, makin saya bersungut-sungut, saudara, makin rasanya lama banget itu hamba Tuhan datangnya. Sampai saya keluar, karena itu di dalam gedungnya, terus kemudian saya harus keluar ke jalan untuk lihat itu hamba Tuhan turun dari kendaraan atau bis. Waktu itu saya nungguin lama, saya bersungut-sungut terus. Suatu saat Tuhan berbicara dalam hati saya, Roh Kudus menegur saya. Dia bilang begini, ngapain kamu bersungut-sungut? Apakah menambah sesuatu dia jadi lebih cepat? Wah, akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni, saya mesti belajar untuk saya percaya sama Tuhan, untuk saya belajar untuk saya berbahagia, ya, menaruh harapannya sama Tuhan. Waktu selesai Tuhan bicara dalam hati saya, saudara, itu ada bis berhenti di depan, terus kemudian turunlah hamba Tuhan itu. Lihat, saudara, ya, kita bisa memilih untuk kita nggak berbahagia, saudara. Tapi kita bisa memilih untuk berbahagia dan mujizat terjadi. Spirit Tuhan mengalir, saudara, ketika kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Nah, saudara, Paulus dalam situasi yang tidak baik dalam hidupnya, dia dibelenggu, dipenjarakan, dia tetap memuji Tuhan. Apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini, saudara? Apakah kita memilih untuk kita menyesali diri, mengasihani diri, atau kita bisa memuji Tuhan untuk kita berbahagia, saudara, sebagai anak-anak Tuhan? Nah, saudara, adalah satu kisah. Pada waktu itu ada peperangan terjadi, yaitu orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang Nazi Jerman, saudara, untuk ditangkap, dimasuk suatu camp konsentrasi, camp yang disiksa orang di dalam, saudara. Dan kemudian ada suatu tempat-tempat, saudara, yang untuk dikirim orang-orang masuk ke sana, saudara. Ada satu yang bernama Corrie ten Boom, saudara. Corrie ten Boom seorang anak Tuhan, dan kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Banyak orang yang teriak-teriak ketika masuk penjara. Kenapa, saudara? Yang pertama, kotor, banyak tikus, kecoa, saudara. Mereka protes, nggak suka, saudara. Tapi Corrie ten Boom memuji Tuhan ketika dia diberikan tempat yang kotor, saudara. Apa yang terjadi, saudara, ketika orang-orang mulai dipindahkan tempat-tempat yang baik, saudara? Pada waktu malam, tentara Jerman masuk ke penjara-penjara untuk memperkosa banyak orang yang tempat-tempat yang bersih. Maka Corrie ten Boom terlewati karena tempatnya yang kotor. Nah, saudara, seringkali Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita, saudara. Ya, mungkin sesuatu yang berat bagi hidup kita. Pilihan kita tetap berbahagia karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Nah, saudara, dikasih Tuhan, Paulus mengalami itu. Ya, bukan sekedar itu aja, saudara. Lihat di dalam firman Tuhannya di sini ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ketika gempa bumi itu terjadi, saudara, goncangan terjadi, terbelah dan terbukalah penjara itu, saudara. Dipikirnya
Paulus dan Silas itu keluar buru-buru. Mungkin kalau kita buru-buru, wah siapa nih, ayo keluar gitu. Tapi Paulus tahu tujuan hidupnya. Dia nggak mengeluh, walaupun dalam situasi yang sulit, ya. Dia tetap berada dalam satu posisi dia di penjara. Dia nggak lari, saudara. Dia tahu banyak pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Paulus tahu tujuan, saudara. Karena dia tetap berbahagia dalam hidupnya. Ya. Akhirnya dia bilang, enggak, saya masih di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkur dia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumah. Dalam kondisi itu aja, saudara, Paulus tetap tenang, saudara. Paulus tetap punya hubungan sama Tuhan. Paulus tetap menginjil. Paulus tetap memberitakan kabar baik kepada banyak orang, saudara. Situasinya gak mudah. Siapa bilang orang bahagia? Buktinya tadi seorang petani udah dapat 99 keping emas, tetap gak bahagia, saudara. Malah cari yang satu. Nah, saudara, seringkali salah fokus. Paulus dalam situasi yang begitu sulitnya, saudara. Saya nggak bisa bayangkan keadaan Paulus ketika itu, saudara. Dia harus didera itu dicambuk, saudara. Luka loh, saudara. Kemudian dia mungkin rasa lapar di dalam penjara. Dia mungkin rasa haus. Dia mungkin rasa perih. Banyak hal yang dialami, saudara. Dia harus memilih bahagia, saudara. Karena dia tahu ada yang mengasihi, yaitu Tuhan. Nah, saudara, ketika hidup kita percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kita, kita berbahagia, saudara. Kita bersyukur, saudara. Dan kita boleh hidup di dalam kebahagiaan Tuhan kasih. Ya, maka itu kita belajar. Situasi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, silih berganti. Tapi kata Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacita senantiasa, bersukacitalah, sekali lagi katakan. Ya, kita harus bersukacita, kita berbahagia karena Tuhan mengasihi kita. Mari tundukkan kepala kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, Kau luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tanpa batas, Tuhan. Ketika kami boleh berbahagia, ketika roh kami punya kontak denganmu, ada rasa syukur bukan bersungut-sungut, ada rasa hidup kami betul-betul dikasihi oleh Engkau, Tuhan. Kami berbahagia, Tuhan. Maka mujizat-mujizat itu akan terjadi, akan mengalir, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Hidup kami mau belajar setiap hari dalam kondisi apapun, situasi apapun. Tuhan tidak membatasi dan tidak membelenggu kebahagiaan kami bersama dengan Tuhan. Tidak membuat hati kami menjadi murung, Tuhan. Yang membuat kami, metabolisme kami turun, Tuhan. Tapi kami berbahagia, kami boleh melihat Tuhan yang hidup. Kami boleh melihat Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan. Tuhan yang begitu memperhatikan kami, Tuhan. Tuhan yang menyertai hidup kami kemanapun hidup kami melangkah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah hidup kami betul-betul, Tuhan, belajar setiap hari. Walaupun itu tidak mudah ketika kami mengalami situasi yang tidak enak, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar berbahagia karena itu yang Kau ajarkan kepada kami, Tuhan. Untuk kami berbahagia selalu di dalam Engkau, dalam situasi apapun, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Jemaat-Mu, Tuhan. Mari, Tuhan, kami boleh betul-betul, Tuhan, memberi hati kami untuk kami boleh berbahagia setiap hari, Tuhan. Karena Engkau senang ketika kami berbahagia. Kami bersyukur, Tuhan, pada hari ini, Tuhan, kami boleh belajar tentang bagaimana kami berbahagia. Enjoy your life. Itu boleh terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Setiap
supaya setiap orang yang mendengar kebahagiaan kami diberkati dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Setiap kita yang berbahagia bersama berkata amin. Nah saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan salib Kristus bersama keluarga. Mungkin ada yang sendiri, makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan kita boleh sama-sama diberkati lewat perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Haleluya.